Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izin Pendi menjawab pertanyaan dari sahabat Brondol. Pak Pendi, sekarang musim kemarau, sementara saya sudah sudah harus mupuk NPK. Apakah gas mupuk aja atau kita tunda dulu? Jawabannya adalah ditunda dulu saja. NPK dengan kadar 10% nitrogen lebih tinggi dari 10 sampai dengan lebih tingginya, maka bahwa dengan memaksakan kita memupuk, maka kita bisa pastikan bahwa penguapan akan tetap berlangsung. Pak Pendi, tapi yang namanya berbahan dasar liat itu kan slow release. Bapak saya bisa lihat, kita ambil NPK 12, 12, 17, 2 sekalipun atau 13, 8, 27, 4. Ini kalau kita biarkan segini saja, nanti dia akan berair tuh. Bila berair ini juga ketika dia terpanaskan, ya dia akan nguap. Itu walaupun mungkin tidak sebesar penguapan urea sama ZA, tapi tetap akan menguap. Sehingga bagaimana kalau dibenam? Oke, dibenam apakah tetap akan mengalami faktor kehilangan? Akan sangat relatif sedikit ketika dibenam menggunakan NPK. Tapi sekali lagi, kalau kita paksakan sekalipun kita membenamkan, maka reaksi yang optimum akan terjadi pada setelah NPK ketemu dengan air. Ketika NPK tidak ketemu dengan air, maka bagaimana mereka akan terserap oleh tanaman kelapa sawit kita? Wah, ini yang harus saya pahamkan dulu. Ini tanaman kelapa sawit ketika kita benam sekalipun itu akan bisa diserap tanaman kelapa sawit dengan beberapa proses. Salah satunya adalah harus terlarut dulu. Larut dulu, kemudian bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Terlarut, misalnya pupuk ketemu dengan air, bereaksi dulu, baru bisa diserap. Karena pupuk ini pupuk, akar itu nggak akan melipat-melipat ke pupuk itu, tidak akan seperti itu mekanismenya. Maka dia harus larut dulu, sehingga ketika dibenam sekalipun di musim kemarau ya reaksinya akan nunggu nanti. Ya pertanyaannya, apakah kita akan memaksakan itu terjadi di lahan kita? Lebih bagus dipending. Ketika dipending berapa lama Pak Pendi? Kalau hanya spending sebulan mungkin nggak ada masalah. Kenapa? Sebulan atau sampai 2 bulan juga nggak ada masalah. Karena selama kita pemupukan berpola dengan pola setahun juga terpenuhi dengan baik, urutannya juga dengan baik, jumlahnya juga cukup, maka stok unsur hara yang ada di dalam kemungkinan masih ada. Tidak sampai habis habis semuanya itu juga tidak. Artinya bahwa ketika tanaman kelapa sawit itu ya masih ada stoknya, tapi memang tidak boleh terlalu panjang jedanya. Untuk misalnya kayak urea KCL misalnya 1 tahun diberikan 2 kali sehingga untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau NPK Pak Pendi semuanya slow Mas, tenang aja. Banyak orang melaporkan, saya udahlah tak benamkan saja di musim kemarau, yang penting sudah masuk jadwalnya. Saya bilang ya boleh-boleh aja mau pupuknya jenengan, pupuknya jenengan, sawitin jenengan gitu kan. Tapi The Bruno mengajak kepada kalau musim kemarau nggak usah. Kalau musim kemarau yang boleh hanya dolomit sama rock fosfat saja. Kenapa? Karena mereka tidak akan hilang, mau terbuat dari batuan juga akan hilang, nggak ada masalah. Tapi kalau NPK, urea, KCL, kisrit tidak disarankan. Apakah mau nguap? Tetap akan nguap. Walaupun angkanya KCL mungkin nggak akan nguap, tapi faktor kehilangannya juga akan percuma. Ibaratnya kalau kita ngasih garam ke masakan kita, tapi juga nggak asin, ngapain? Nanti saja, nunggu ada airnya baru bisa dipupukkan. Karena stok yang ada juga masih ada di dalam tanah juga masih jumlahnya cukup masih ada lah. Tapi ya memang ketika ada dalam satu minggu itu ada 1 atau 2 hari hujan yang cukup menyediakan air bagi tanaman kelapa sawit, ya udah tinggal dipupukkan. Tapi jangan dipaksakan. Ini bukan hanya pada bukan hanya untuk kalangan petani mandiri saja, perusahaan saja. Selama 1 bulan nggak hujan nggak akan berani mupuk yang namanya ini. Itu selalu saya sampaikan kepada para asisten itu, kalau seandainya lu mupuk maksakan target pupuk semester ini harus selesai, berapa faktor hilangnya? Ini juga menjadi patokan, karena bahwa kita memberikan ada target kita mupuk berpola, tapi kalau seandainya kita memaksakan dan faktor kehilangan yang besar, buat apa? Kan begitu. Kemudian yang masih di dalam banyak orang masih salah paham bicara tentang membenam pupuk. Masih ada dibenam 1 cangkul saja udah tumpukan di situ. Ini pernah kita bahas di dalam The Bruno juga. Lebih bagus menggunakan pembenaman adalah menggunakan 4 sisi memanjang. Pak Pendi biayanya lebih banyak.
pertanyaannya, biaya yang lebih banyak atau pupuk yang akan lebih banyak hilang atau penyerapannya akan lebih lama. Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah hal yang kontraproduktif. Mahal tapi harus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya satu titik yang dibor hanya satu titik saja, dicemplungkan ke situ urea sekilo atau NPK 1,5 kg misalnya, apakah dia penyerapannya akan cepat? Jawabannya adalah tidak. Tetap. Jadi intinya yang saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, lebih bagus jangan dipaksakan di musim kemarau, menunggu ada 1 atau 2 hari hujan dalam seminggu baru kita melakukan pemupukan. Apalagi pemupukan NPK, baik NPK 12-12-17-2 atau 13-8-27-4 yang notabene ketika nitrogen di atas 10% relatif akan mudah mencair. Ketika dia mudah mencair, kena sinar matahari langsung panas, mesti dia akan menguap. Sehingga faktor efisiensi di dalamnya juga akan sangat sedikit sekali. Kita akan kehilangan banyak. Walaupun harga pupuk kan Bapak ini sudah murah, ya murah bagi sebagian orang juga mahal, masih mahal. Sehingga lebih bagus lakukan pemupukan dengan efektif dan efisien, sehingga faktor penyerapan akan berjalan sempurna demi satu kata produksi. Menunda bukan berarti di dalam tanah juga nggak ada, masih ada selama pemupukan yang terdahulu juga normal. Sehingga dan di sore hari ini yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan salah satu hal yang selalu tidak akan pernah berhenti The Brondol mengajak sahabat The Brondol semuanya, bahwa memupuk NPK itu yang terbaik itu adalah 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Jawabannya adalah lebih banyak lebih baik. Karena sekali lagi faktor ketika kita memberikan misalnya satu tahun 4 kilo misalnya langsung diberikan 4 kilo, faktor hilangnya juga banyak. Karena tanah kita juga memiliki kemampuan untuk menjerap unsur hara, itu punya kemampuan, dan faktor penyerapan juga memiliki keterbatasan, sehingga tidak mungkin 4 kilogramnya langsung tertampung semua, tertahan semua juga tidak. Sehingga lebih bagus menggunakan NPK misalnya mau 6 kilo setahun 3 kali, 2 kilo 2 kilo jauh lebih baik daripada 3 kilo 2 kali. Sekali lagi, kalau 6 kilo 2 kilo 3 kali atau 3 kilo 2 kali, jawabannya adalah lebih bagus 2 kilo 3 kali. Pak Pendi, kalau setiap 2 bulan 1 kilo sama dengan 6 kilo boleh? Tambah lebih baik lagi, selama memperhatikan iklim untuk di dalam pemupukan, sehingga faktor kehilangan akan semakin sedikit. Kalau faktor kehilangan semakin sedikit, ya otomatis efisiensi juga akan berjalan dengan sangat baik. Sehingga jangan dipaksakan. Lah, pertanyaan Pak Pendi, kalau seandainya lahan rawa menggunakan NPK tapi dia lembab terus, apakah boleh dipupuk terus? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Karena selama faktornya faktor air itu ada, ya tetap bisa dipupukkan. Namun tidak boleh dalam kondisi lahan kita dalam kondisi yang becek-becek. Ini yang sering menyebabkan tanaman secara cepat menguning, karena lahan yang becek itu memiliki kandungan air yang di atasnya cukup besar ya. Ketika dicampur dengan ditambahkan pupuk misalkan sampai 1,5 kilo, maka larutan ini akan menjadi lebih kental. Larutan yang kental ini akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka tidak boleh memupuk dalam kondisi yang tergenang atau becek-becek. Tunggu dulu surut itu sendiri. Tunggu dulu. Nah, ini bisa terjadi di lahan rawa, gambut ataupun di pasang surut. Jangan memaksakan memupuk di musim habis banjir. Tunggu surut dulu, baru kita pupukkan. Jangan lupa, habis banjir, surut, dolomit yang harus dimasukkan. Apalagi wilayah kita adalah wilayah gambut yang notabene kondisinya adalah asam. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan selamat menjalankan selamat Idul Adha. Semoga Allah memberikan ampunan bagi kita dan memberikan kesehatan, kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat The Brondol yang pada waktu yang lalu The Brondol sudah mencapai 80.000 pengikut, yang notabene terima kasih banget supportnya, dan sekali lagi itu menjadi semangat yang besar bagi The Brondol untuk selalu selalu berkiprah di dunia perkelapa sawit, mendampingi para petani semuanya. Dan ya sekali lagi mau bertanya silahkan, walaupun Pendi kadang-kadang tidak intensif sekali. Karena apa? Karena kondisinya memang kerja dan sekarang juga lagi banyak kesibukan. Tapi kalau mau WA monggo saja, mau chat ya di komentar juga silakan saja, walaupun sekali lagi kadang-kadang tidak on time menjawabnya. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.